I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi adik-adik bersama Kak Nona di hari Minggu yang ceria ini. Oh iya adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mau memulai semua rangkaian ibadah kita pada hari ini, Kak Nona mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama bersama dengan Kak Nona. Mari kita satu dalam doa.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kita mau beribadah Tuhan. Berkatilah kita semua Tuhan. Semoga ibadah ini berjalan dengan lancar Tuhan. Berkatilah juga kakak-kakak yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oh iya adik-adik, kan kita mau ibadah. Kalau kita mau ibadah biasanya kita sudah menyiapkan semua yang kita perlukan. Apa aja? Alkitab untuk kita membaca firman Tuhan, dan yang pastinya buku catatan buat adik-adik yang sudah bisa mencatat. Nah, karena kita mau memuji Tuhan, Kak Nona tidak sendirian. Kak Nona rame-rame juga di sini. Kak Nona ajak Kak Lori, ayo bergabung kita memuji Tuhan bersama-sama. Everywhere I go on this road, high and low, there I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave, the same spirit I cannot contain. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Your fire in my soul, your kingdom is my home, and I don't walk alone. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Hey. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my home, come what may. Where I go with you. Where I go with you. Hey. Where I go with you. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bulan.
lagi adik-adik, ketemu lagi seperti biasa dengan kalori di minggu pertama di awal bulan yang baru. Pasti kalori. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, tetap sukacita semuanya ya. Oke, kayaknya kalori minta izin buka masker dulu ya, boleh ya? Oke. Pakai masker agak nafasnya. Gak apa-apa ya, semua demi kesehatan kita ya. Kalian juga tetap ya kalau keluar atau kemanapun pakai maskernya ya. Oke, nah minggu ini kita akan mempelajari sesuatu yang seru menurut kalori ya, seru dan juga keren. Keren pastinya, semua firman Tuhan, cerita-cerita firman Tuhan itu seru dan keren ya. Nah ini nggak lebih keren lagi ya yang mau Kak Lori sharingkan pada minggu ini. Tentang apa Kak? Kita mau belajar tentang apa Kak? Gitu ya. Kita minggu ini mau belajar berani menentang kesalahan. Wah keren nggak tuh? Berani menentang kesalahan ya. Ya harus berani ya, kalau ada yang salah-salah itu harus berani tentang nggak boleh kayak gitu ya, itu salah, nggak boleh ya. Oke, nah sebelum kita mulai ya, seperti biasa kalori akan mengajak kalian untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa, sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kami ya Tuhan di rumah yang masih sehat, dan juga saat ini kami bersemangat dan juga bersuka cita untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami adalah tanah yang subur yang akan menerima benih-benih firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat belajar sesuatu dari Kakak Rocky dan juga mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Maafkan ya suara kalori agak nanti kalori gitu ya. Agak turun dikit ya. Oke. Nah, kita akan baca ayat bacaan kita pada pagi hari ini ya. Pokoknya sudah siapkan di depan layar kalian, tapi kalori maunya kalian buka Alkitab kalian. Yuk. Dibuka dari Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Ya, ada 2 ayat ya. Yang sudah katakan? Oke, sudah dapat? Oke Kak, kita baca sama-sama seperti biasa dengan suara keras tapi tidak teriak ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Wah, keren ya ayatnya. Keren dong Kak ayatnya ya. Wah, kalau ini kan Kak Lori seperti biasa ya, ambil hanya 1 ayat atau 2 ayat. Sekarang 2 ayat ya. Kalau kalian baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-25, ada tuh judulnya di atas apa? Yes. Yesus menyucikan bait. Betul. Wah, teriaknya kenceng sampai sini ya. Nah, dalam banyak cerita yang telah kita baca adik-adik ya, ataupun adik-adik dengar dari mama papa, oma opa, atau om tante, atau kakak Rocky, atau yang lain, Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, terus sopan, dan itu memang benar ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai Tuhan yang menghukum orang-orang berdosa ya, tapi sebagai Tuhan yang baik, murah hati, yang mau berkorban untuk keselamatan semua orang, bahkan orang-orang yang berdosa ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu merupakan pribadi yang lemah lembut, yang sopan ya? Karena bisa dibuktikan adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu tidak untuk menghukum orang-orang yang berdosa ya, melainkan untuk berkorban untuk keselamatan kita semua ya, termasuk kakak Rocky, dan adik-adik semua di rumah ya.
Nah, tetapi dalam berbagai kesempatan adik-adik nih, selain Tuhan Yesus ini memiliki sikap atau sifat yang lemah lembut dan juga sopan, terkadang Tuhan juga punya nih sisi yang tegas ya, yang menentang atau juga mengkritik segala sesuatu yang tidak benar atau yang palsu atau yang sekarang dinamakan munafik gitu ya. Kalau bahasa gaulnya jangan munak lo gitu ya. Kalau adik-adik lagi sama teman-teman gitu ya, adik-adik yang sudah besar ya, ketika berbicara sama teman, lu jangan munak gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi Tuhan Yesus juga di beberapa kesempatan ya, kita juga mendapati Tuhan Yesus itu tampil sebagai penentang yang mengkritik dengan tegas segala sesuatu yang salah, yang palsu, yang munafik ya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada cerita hari ini ya. Kita melihat Tuhan Yesus yang marah, bahkan merusak barang-barang jualan para pedagang di bait suci. Betul yang tadi Kak Lori minta kalian baca dari ayat 13 sampai ayat yang terakhir 25 ya. Itu ceritanya Tuhan menyucikan bait suci ya. Nah, marah Tuhan Yesus nih sama pedagang-pedagang yang ada di bait suci ya. Kita bisa bayangin dong adik-adik ya, dari cerita yang kalian baca ya di Alkitab ya. Bisa bayangin nggak, bait suci waktu itu penuh dengan orang-orang yang berjualan ya. Mungkin agak susah ya saat itu gimana ya. Coba sekarang bayangin yang real aja, ketika adik-adik mau nanti ya ibadah di ruang roki, ketika masuk itu di lorong roki penuh dengan orang jualan. Waduh, gimana tuh perasaannya adik-adik? Pasti adik-adik mikir, ini gerejanya Tuhan apa pasar ya, kok banyak orang jualan ya. Nah, saat itu kalau adik-adik sudah terbayang tuh, di situ ada, enak Kak, kita bisa jajan. Jangan mikirnya jangan ke situ ya. Ya, coba bayangin yang jualan adalah jualan burung merpati, jualan domba, jualan kambing. Ayo gimana? Wah, lucu Kak, bisa kita lihat. Oh jangan ya. Jadi keadaan saat itu, bait suci itu waktu itu penuh dengan orang yang berjualan ya. Keadaan sama seperti pasar gitu ya, di mana orang hiruk pikuk suara penjual, yo beli gitu ya, dan pembeli ada juga pembeli untuk bertransaksi di situ ya. Disertai ya keributan yang namanya kalian kalau ikut mama terutama ya ke pasar ya. Coba deh kalian kan lihat pasti ribut ya, ada pembeli yang lagi transaksi dengan penjualnya gitu kan, lagi nawar, nego gitu ya, ada yang penjual yang ayo beli gitu ya. Pasti kan ramai ya. Nah, ada juga suara ininya Kak, suara binatangnya jangan lupa ya, ada yang mbe, ada yang suara ayam petok-petok gitu kan, jadi satu ya, pasti apa ya, pasti pusing gitu ya. Pasti pusing, ini ada suara ini, nah suara ini gitu ya, suara binatangnya juga ada gitu ya, belum lagi baunya Kak, kalau binatang itu kan pasti bau gitu ya, wah itu luar biasa. Nah keadaannya saat itu sama seperti itu ya. Pasti udah ramai, ada kotoran binatang juga tercium di lingkungan sekitar ya. Nah itu pasti ramai. Tapi kan pada saat itu bukannya diperbolehkan ya Kak, karena itu jualan di bait suci itu adalah sesuai kebutuhan untuk ibadah. Iya benar, saat itu seperti itu ya, memang diizinkan karena pedagang itu berjualan adalah segala sesuatunya atau binatang-binatang itu untuk kebutuhan yang dipersembahkan ya, kebutuhan bait suci, dalam bait suci ya, karena memang binatang-binatang itu memang sangat diperlukan ya, binatang-binatang, penukaran uang-uang itu kan memang diperlukan untuk persembahan pada saat itu ya. Nah, tapi yang disayangkan ya harusnya
itu tidak diperjualbelikan di dalam bait suci. Mungkin kalau di halamannya, di luar gitu ya mungkin oke ya. Kalau kita di sini mungkin di luar, di dekat parkiran gitu ya. Ada jualan, ada bazar gitu ya nggak apa-apa. Ini loh di dalamnya. Coba ayo deh bayangkan kalau di ruang Rocky ada orang jualan, terus di situ ribut banget, adik-adik bisa fokus nggak ibadahnya? Ya enggak sih Kak. Masa lagi puji-pujian ada, bang ini berapa bang? Gitu. Ya kan, jadi kan terganggu ya. Nah itu makanya kenapa Tuhan Yesus saat itu marah ya. Karena menurut bait suci itu ya, menurut Tuhan Yesus bait suci itu ya bukan tempat untuk berjualan. Keadaan seperti itu harusnya tidak diizinkan oleh pemuka agama saat itu ya, yang bagi pemuka agama yang ataukah yang mengelola bait suci pada saat itu ya, karena itu sangat mengganggu orang-orang yang hendak beribadah ya, maupun yang sedang beribadah. Yaitu tadi kalau dikasih contoh, bayangkan ya, ketika kalian sedang menyembah, tahu-tahu ada suara kambingnya bunyi be gitu kan, atau ada yang suara bu ini berapa bu, ya kan pasti terganggu. Ketika sedang fokus menyembah Tuhan ya pasti mungkin ada dengar suara be, ada yang ketawa gitu ya. Nah itu kan mengganggu ya adik-adik ya, yang apalagi tempatnya mungkin menjadi sempit ya. Jadi kita nggak nyaman untuk beribadah. Nah pada saat itu seperti itu ya keadaannya. Lalu kenapa? Sekarang pertanyaannya Kak, kalau misalnya tadi kan pengelolanya ya kasih izin. Kenapa Kak mengizinkannya? Kenapa? Menurut adik-adik ada yang tahu nggak? Ya betul. Jadi pengelola atau pemuka agama bait suci pada saat itu ya memang sengaja memberikan ruang untuk berjualan karena mereka turut serta mengambil keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Jadi adalah yang menjadi bagiannya mereka gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kalau misalnya mama punya toko mungkin masih sewa, ya itu ada bagian buat yang punya tempatnya gitu ya. Jadi ada bagiannya, mereka dapat sesuatu dari jual beli tersebut, dari bisnis tersebut ya. Kalau sekarang mungkin keuntungan atau lebih ininya ya adalah jatahnya buat transaksi tersebut gitu ya. Nah, keadaan yang terlihat saat itu mungkin tidak bisa sekedar ditegur dengan kata-kata ya, sehingga Tuhan Yesus langsung bertindak untuk membersihkan bait suci dari berbagai kegiatan atau barang-barang yang tidak seharusnya, serta para pedagang yang sedang berjualan gitu ya. Tadi kan ayatnya kita baca pedagang-pedagang merpati ya. Ya Yesus marah karena ada sebabnya adik-adik ya. Yesus tegas di situ ya bahwa kegiatan tersebut ya nggak boleh dilakukan ya. Berdagang, tukar menukar uang ya, penjualan binatang kurban yang dilakukan saat itu mungkin bukannya membantu, mempermudah, sebaliknya malah menguruk keuntungan yang sangat besar karena uang dan binatang itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang pergi untuk merayakan Paskah saat itu ya, sehingga terjadi monopoli, ada korupsi yang menguntungkan para pemuka agama yang berkuasa atas bait suci waktu itu. Jadi itulah alasan mengapa saat itu Tuhan Yesus marah dan bertindak tegas ya. Ya. Nah, tapi yang perlu adik-adik ketahui, tindakan Tuhan Yesus sebenarnya tidak secara khusus menyerang atau menentang para pedagang ya, melainkan menentang sistemnya ya. Jadi yang Tuhan Yesus itu bukan aku nggak suka sama kamu para pedagang, hai para pedagang merpati, hai para pedagang domba gitu, enggak, tapi sistemnya adik-adik ya, karena sistemnya itu sistem yang korup ya, dalam bait korup itu korupsi gitu ya, dalam bait suci. Dan dengan tindakan tersebut ya Tuhan Yesus harus secara tegas memproklamirkan, kayak proklamasi ya, bahwa dirinya adalah sebagai seorang Mesias, anak Allah yang berhak bertindak membersihkan bait suci dari segala hal yang buruk ya. Karena Yesus, aku ini seorang Mesias, seorang anak Allah gitu ya, yang aku berhak untuk bertindak membersihkan bait suci dari segala yang buruk pada saat itu ya.
Nah, hal yang terpenting yang dapat kita pelajari ya dari kisah ini adalah ya, ini poinnya nih ya. Poin yang Kak Lori mau bagikan ke adik-adik ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen, tidak hanya orang Kristen tapi juga murid-murid Tuhan Yesus terhadap hal-hal yang buruk di sekitar kita adalah kita harus belajar dari sikapnya Tuhan Yesus yang tentunya lemah lembut, yang tentunya baik terhadap orang-orang yang berdosa atau yang bersalah. Nah, kita juga seharusnya juga tapi di sisi lain, selain kita bersikap baik, bersikap lemah lembut terhadap siapa saja, tapi di sisi lain kita juga bisa seperti Tuhan Yesus menentang keras perilaku atau perbuatan yang salah ya. Jangan yang salah terus kita nggak berani buat menegurnya ya. Kalau ada teman kalian yang melakukan kesalahan dan kalian lihat itu, ya kalian harus berani, kamu nggak boleh begitu, kamu salah, jangan udah tahu salah, adik-adik diem aja nggak menegurnya gitu ya. Kalau adik-adik menemukan hal tersebut ya harus berani ya, harus menentang keras seperti Tuhan Yesus ya, melawan perbuatan-perbuatan yang salah ya. Nah, hal inilah yang menjadi teladan yang penting bagi setiap kita, pengikutnya Tuhan Yesus, muridnya Tuhan Yesus, bahwa untuk setiap keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, harus ditentang. Nah, jadi adik-adik itu harus berani ya. Kalau ada yang salah harus berani ya. Jangan berani jagonya gini aja, tapi kalau ada yang salah, diem aja lah gitu ya, nggak boleh ya. Jadi adik-adik semua, adik-adik Rocky semua di rumah, mari kita bersikap lembut dan baik kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang jahat sekalipun. Kita tidak perlu membenci atau memusuhi teman-teman yang berbuat kesalahan, tapi mereka kita harus tetap berani menentang kesalahan ya, walaupun kita tetap ya mengampuni, nggak boleh membenci ya, nggak boleh membenci, tapi harus berani untuk mengatakan ya tidak, itu salah gitu loh. Tapi terhadap teman yang membuat kesalahan itu ya kita nggak boleh, kamu buat kesalahan, aku nggak mau jadi temanmu lagi, nggak boleh kayak gitu ya. Kita tetap menjadi temannya, tetapi kita harus berani untuk mengatakan itu salah kepada teman kita ya. Perbuatan seperti itu mungkin akan mengakibatkan kita dijauhi oleh teman-teman ya. Saat mungkin ada teman yang tidak siap saat itu, kamu nggak boleh loh kayak gitu ya, itu salah. Mungkin temannya tidak siap ya menerima masukan dari kita gitu ya, teguran dari kita ya. Tapi jangan takut adik-adik ya, kalau kita mampu ya kita tidak harus melawannya secara fisik ya terhadap kesalahan yang dibuat orang lain ya. Tapi adik-adik harus berani misalnya melaporkan gitu. Kalau adik-adik tidak berani menegur langsung, adik-adik bisa laporkan perbuatan teman adik yang salah gitu ya. Kepada siapa? Saat itu mungkin adik-adik di sekolah ya kepada guru gitu ya. Kalau adik-adik di rumah ya kepada mama papa, atau enggak orang-orang dewasa lain, om tante, oma opa ya. Nah, itu juga merupakan sebuah tindakan berani juga ya. Jadi misalnya adik-adik nggak berani langsung gitu ya, aduh aku takut nanti temanku menjauhi aku, ya nggak apa-apa. Adik-adik bisa melaporkan ya, memberitahu orang yang lebih dewasa dimanapun adik-adik berada ya. Kalau di sekolah ya guru, kalau di rumah ada mama papa atau om tante atau oma opa ya, diberitahu ya bahwa teman kalian itu melakukan kesalahan ya. Itu juga sudah merupakan hal yang berani ya, seperti Tuhan Yesus contohkan dalam cerita kita hari ini. Oke adik-adik, nangkep ya apa yang Kak Lori mau sharingkan hari ini, bahwa kita harus berani menentang segala sesuatu yang salah ya. Bukan berarti kita tidak memaafkan orang yang berbuat jahat. Tetap kita baik, kita lemah lembut, kita sopan ya, bahkan kita juga mengampuni mereka yang jahat terhadap kita. Kita tidak membenci mereka, kita tidak memusuhi mereka, tapi terhadap sesuatu yang salah kalian harus berani bilang itu adalah salah ya. Harus tegas karena Tuhan Yesus sudah menyontohkan kepada kita
ya, lewat cerita yang Kak Lori sharingkan ya di bait suci itu ya, yang saat Tuhan Yesus marah ya, bukan marah pada pedagangnya ya, ingat ya, bukan marah pada pedagangnya, tetapi sistemnya yang korup ya, ada bisnis di dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Ya, oke deh, sekian sharingnya Kak Lori minggu ini. Seperti biasa, sebelum Kak Lori tutup ada ayat hafalan. Ayat hafalannya buat kelas kecil dan kelas besar ya, sama ya, 1 Petrus 3 ayat 12 ya. Koko Ica sudah siapkan, kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuh, ayatnya sudah mengatakan secara langsung kepada adik-adik ya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat ya. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan dan berani untuk mengatakan tidak atau pada kesalahan. Oke, sip. Kita tutup dengan doa adik-adik. Yuk, sikap doanya. Tutup matanya, lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami belajar lagi sikap berani untuk menentang segala sesuatu yang salah ya Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu yang luar biasa. Kami merupakan adik-adik Rocky yang mempunyai sikap baik, sikap lemah lembut, sikap sopan, dan juga tidak membenci setiap orang yang jahat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya, adik-adik dapat belajar dari cerita hari ini yang tentang Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Yes, apa yang bisa adik-adik dapat? Iya Kak, satu, kita walaupun kita punya harus memiliki sifat baik, lemah lembut, sopan, ya, tidak memusuhi orang-orang yang jahat terhadap kita, tapi kita juga harus tegas Kak, harus berani untuk menegur segala sesuatu yang salah. Good job semuanya dapat ya. Ingat ya, ingat. Jangan hari ini saja diingat, tapi sepanjang hidup kalian harus ingat. Oke? Oke. Ayo adik-adik, kita siap-siap adik-adik akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, boleh bangkit berdiri. Ya, dan adik-adik harus aminkan dengan antusias bahwa kehendak Tuhan buat adik-adik semua semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar waktu masukmu, dan percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Genggam kedua tangan adik-adik dan katakan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. 1 kali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari buka tangan kalian dan kalian terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you adik-adik semua. Dadah.